merupakan panglima perang melawan penjajah sekaligus ulama besar. Brigjen Kiai Haji Syam'un tanpa kenal lelah menyebarkan nilai-nilai Islam untuk masyarakat di Banten untuk mengusir penjajah. Bagaimana sosok Brigjen Kiai Haji Syam'un? Berikut kami tampilkan untuk Anda. Brigadir Jenderal Kiai Haji Syam'un adalah salah satu sosok yang inspiratif yang patut menjadi tauladan. Selain sebagai pejuang yang menyebarkan ilmu agama, Kiai Haji Syam'un juga dikenal sebagai sosok yang mengangkat senjata melawan kolonial. Kiai Haji Syam'un lahir dari pasangan Haja Hajar dan Haji Alwian di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Haja Hajar adalah anak kandung dari Kiai Haji Wasid yang merupakan pemimpin perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda di Cilegon yang terkenal dengan peristiwa Geger Cilegon pada tahun 1888. Ditempa dengan pendidikan pesantren, saat usia 5 tahun, Brigjen Kiai Haji Syam'un telah mengenyam pendidikan pesantren yang terletak di Kampung Delingseng, Desa Kebonsari, Kecamatan Pulau Merak, di bawah asuhan Kiai Haji Syai. Tahun 1901 hingga 1904, Kiai Haji Syam'un memasuki pesantren Kamasan di bawah asuhan Kiai Haji Jasim di Kampung Kamasan, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Selanjutnya pada tahun 1905 hingga 1910, Brigjen Kiai Haji Syam'un melanjutkan studi ke Mekah. Dan pada tahun 1910 hingga 1915, beliau melanjutkan studi di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Paan pesantren dan pendidikan luar negeri mendorong Brigjen Kiai Haji Syam'un mendirikan lembaga pendidikan Al-Heria yang sangat dibutuhkan saat itu. Lembaga pendidikan yang kini telah berdiri di seantero Banten, bahkan Indonesia, merupakan lembaga pendidikan yang menggabungkan pola pendidikan pesantren tradisional yang dikembangkan dengan sistem madrasah atau klasikal. Dengan Al-Heria, Brigjen Kiai Haji Syam'un mampu menyebarkan wawasan dan pengetahuan yang ia dapatkan, bahkan menyebarkan virus perlawanan terhadap kolonial. Kiprah Brigjen Kiai Haji Syam'un tidak hanya berjuang melawan kolonial dengan pendidikan, namun ia telah menjadi motor penggerak perlawanan kolonial Belanda dan Jepang di lapangan. Ia bergerilya menenteng senjata. Brigjen Kiai Haji Syam'un telah menjadi anggota pejuang tanah air atau PETA di masa penjajahan Jepang, kemudian menjadi tentara keamanan rakyat saat agresi militer kedua Belanda, serta menjadi Panglima Divisi 1 Banten dengan pangkat kolonel, merangkap menjadi Bupati Kabupaten Serang. Jepang, beliau itu lalu ikut di dalam perjuangan sebagai pembela tanah air dengan pangkat perwira. Pendidikan Bogor sejumlah 50 orang, nah itu dilatih di Tangerang untuk menjadikan suatu pimpinan yang dinamakan Sudanjo, jadi calon daripada komandan batalion. Jadi sebenarnya kita tuh kompak semuanya itu demi untuk persiapan merebut kemerdekaan lah. Sebetulnya ada yang disyukuri, dan pada saat itu sebenarnya kita mendapat latihan kemiliteran dari dia di Jepang itu. Dan Kisamun menjadi pembela tanah air, PETA. Dan Gaisang atau batalion 3, nah itu Kiai Syam'un. Kebetulan saya itu termasuk di dalamnya di batalion 3. Sebagai ulama yang memiliki keilmuan agama yang luas, Brigjen Kiai Haji Syam'un memahami bahwa dengan menyebarkan nilai-nilai keislaman akan bisa menumbuhkan jiwa perlawanan terhadap penjajah. Karena penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang yang bertahun-tahun tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pada zaman itu, Kisamun sebagai ulama yang tidak senang dengan Jepang itu. Hebatnya, Brigjen Syam'un berani mengambil risiko ketika ada kesempatan bergabung untuk menjadi seorang tentara.
seperti yang diceritakan oleh Haji Rafiuddin yang merupakan pasukan Divisi 1 Banten yang dipimpin oleh Brigjen Kiai Haji Syamun. Memang saya selaku mantan dari anak buahnya Kiai Sampun. Untuk tokoh daripada Kiai Sampun pada waktu itu memang disegani dengan masyarakat Banten. Kiprah Brigjen Kiai Haji Syamun dalam dunia militer diawali saat ia bergabung dengan Pembela Tanah Air atau DAI dan Kopeta. Selanjutnya Kiai Haji Syamun yang memiliki latar belakang ulama yang disegani rakyat Banten dianggap memiliki ketegasan dan keberanian untuk ditunjuk sebagai Panglima Peta. Dia itu adalah benar-benar yang dihormati, yang disegani oleh rekan kawannya. Dan Daisang atau Batalion 3 itu Kiai Sampun. Kebetulan saya itu termasuk di dalamnya di Batalion 3. Saat pendudukan Jepang menjelang kemerdekaan, sikap dan patriotisme Kiai Haji Syamun telah meneguhkan semangat pasukan. Memang tidak ada lelah. Kami terus memimpin. Waktu penyerbuan di Kebayoran, kami di Sepatan, langsung di Cikupasa, langsung ke Tangerang, ya, bisa Serpong. Nah itu pada tangan pimpin daripada di Sampun. Terlebih saat terjadi pergolakan politik menjelang kemerdekaan RI tahun 1945, Kiai Haji Syamun yang diangkat sebagai Bupati juga ditunjuk menangani bidang militer oleh Dewan Rakyat segera merealisasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Keresidenan Banten yang terdiri dari para bekas anggota PETA, Hayho, Hizbullah, Sabilillah, API, dan lain-lain kelaskaran. Saat itu terbentuklah BKR. Bahwa beliau itu adalah berjuang di Banten sebagai orang Banten, tapi berjuang untuk Republik Indonesia, bukan hanya untuk Banten, tapi beliau berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, beliau itu bukan orang Banten secara pribadi, dia adalah orang di Indonesia asal Banten. Ini harus kita pahami betul. Nah, saya ingin mengatakan bahwa beliau itu multi talenta. Ya kiai, ya intelektual, ya tentara, ya brigjen purnawirawan. Tapi yang menonjol itu leadershipnya. Sebagai ulama adalah saat agresi Belanda di bawah Nika. Pada akhir 1948, tentara Belanda menguasai kembali Banten. Sebagai Panglima TKR, Brigjen Syamun bergabung bersama pasukannya. Selanjutnya Kiai Haji Syamun melakukan perang gerilya bersama pemimpin-pemimpin lainnya. Dan tepat pada tahun 1949, Kiai Haji Syamun meninggal dunia di tengah hutan Cacaban, Kampung Kamasan, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Ya, setelah Pak Dirman, ketika kita baru merdeka, ketika kita perang kemerdekaan, tahu nggak pemimpin tentara kita yang dilatih Jepang itu orang Islam semua? Apa kalian pernah tahu ada komandan batalion yang tidak pernah pakai celana panjang, pakai jubah terus? Nggak tahu kan? Namanya Kiai Syamun di Banten. Namanya Kiai Syamun di Banten. Pernyataan data TKR yang dikeluarkan pemerintah tanggal 10 Oktober 1945, kita tahu bahwa komandan divisi pertama TKR itu adalah Kolonel Kiai Haji Syamun. Kiai, ya, pengasuh pesantren di Banten. Didirikan hingga sekarang, Al-Qoyah selalu dekat dengan misi awal Kiai Haji
Sam'un, yaitu memajukan umat Islam. Mulai dari bentuk pesantren, lalu madrasah, sampai menjadi perguruan tinggi Islam, Al-Qaryah terus berjuang untuk mengembangkan pendidikan Islam.